السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita kumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita di setiap hari Senin pagi, kajian tafsir Al-Quran. Sekarang kita masuk suratul Hadid ayat 25. Tapi sebelumnya biasanya kita bacakan dulu ayatnya, baru kita bacakan tafsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab. Maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka yang fasik. Kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam. Dan kami berikan kepadanya Injil dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan Robbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Baik, Masya Allah. Coba kita perhatikan di ayat 25 dari surah Al-Hadid. Dan ayat inilah yang menjadikan surat ini dinamakan dengan Al-Hadid. Al-Hadid artinya besi. Allah mengatakan laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Yakni dengan berbagai macam mukjizat, hujjah-hujjah serta dalil-dalil yang kuat. Antum coba perhatikan kalimat rusulana. Itu kan kata jamak. Ya enggak? Kata jamak dalam bahasa Arab ada dua jenis. Jamak salim dan jamak taksir. Ulangi lagi, kita bicara masalah penggunaan bahasa. Dalam bahasa Arab ada namanya jamak salim. Jamak salim itu kata majmu' yang huruf-hurufnya selamat. Misalnya rasul, contoh rasulun, ya kan? Rasulun seharusnya kalau dijamak jadi rasulatun. Oke? Rasulun seharusnya dibaca rasulatun. Lu-nya masih su-nya masih ada wawunya. Rasulun kan ada wawu tuh setelah rasul. Ra masih fathah, tu sin masih dhamma, ada wawu di situ. Ya. Kalau selamat 3 huruf pertama ini namanya jam'u salim. Kalau disebut jam'u salim, jumlahnya bisa saja lebih dari 10, bisa saja kurang dari 10, ada kemungkinan. Ya. Tapi kalau disebut jam'u taksir, jamak yang tidak menentu penetapan barisnya atau huruf-hurufnya. Seperti rasulun berubah menjadi rusulun. Ya kan? Di situ disebut apa? Rusul. Itu namanya jamak taksir. Jamak taksir. Yang maknanya adalah jumlah yang terdapat dalam kalimat majmu' tersebut tidak boleh kurang dari 10. Sampai seberapa saja. Artinya Rasul itu banyak apa sedikit? Banyak. Ya, banyak. Dan banyaknya Allah yang lebih tahu tentang itu. Ya. Walaupun yang sering kita hafal 25 nabi. Nah, para rasul ini, utusan-utusan ini tidak datang saja membawa dakwah kepada umat. Tidak datang dengan kalimat sendiri. Tapi mereka mendatangkan al-bayyinat. Bayyinat itu bisa bermakna mukjizat, hujjah, keterangan, penjelasan. Dan mereka tidak boleh menggunakan pendapat pribadi di dalam menyampaikan apa? Wahyu Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan syaitan, mereka tidak pernah tinggal diam untuk menyusupkan kata-kata di dalam kata-kata para nabi dan rasul itu. Hari ini menentukan. Coba nanti lihat di surat, misalnya surat Al-Hajj. Coba lihat surat Al-Hajj. Surat nomor berapa itu? Surat nomor 22 ya. Suratul Hajj itu ayat 50-an. Bagaimana setan itu berupaya keras ingin menghancurkan penjelasan ini dengan cara menyusupkan bisikan-bisikan. Lihat di suratul Hajj ayat 52. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi asyaitanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, maksudnya keinginan ingin menyampaikan wahyu, menyampaikan sesuatu kepada umatnya. Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Lihat, setan tidak tinggal diam. Tak main-main dia ingin menghancurkan pemikiran. Pemikiran siapa yang mau dihancurkannya? Para nabi dan rasul. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini menunjukkan bahwa penjelasan yang dibawa oleh para nabi dan rasul ini tidak akan terjadi penyimpangan padanya. Dan tidak akan terjadi sesuatu kebatilan padanya. Ketika para nabi dan rasul itu menyampaikan. Oleh karenanya mukjizat-mukjizat itu selaras dengan kebiasaan orang pada zaman itu. Sehingga itu menjadi lawan kebatilan yang ada di zaman setiap para nabi dan rasul. Demikian juga gaya penjelasan dan bahasa yang dipakai. Ya, sehingga itu dapat mengalahkan kebatilan-kebatilan. Dan ini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa kalau mau selamat, singkirkan pemikiran kita untuk taklid kepada tokoh-tokoh agama yang tidak memiliki bukti terhadap apa yang mereka laksanakan dan mereka yakini. Dan kita tidak akan selamat kalau mengikuti mereka. Tapi kita akan selamat bila mengikuti para nabi dan rasul yang membawa penjelasan ini. Kemudian wa anzalna ma'ahumul kitab. Dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab. Maksudnya di sini yaitu berita yang benar. Sudah saya pernah sampaikan kepada antum apa arti kitab. Apa arti kitab? Kitab itu ya tidak semua disebut kitab saja. Bahkan kalau disebut kitab saja, Tunggokong pun punya kitab suci. Maksud kitab itu apa artinya? Kan wahyu ini disebut kitab. Baik yang diberikan pada nabi-nabi sebelumnya atau kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran pun disebut apa? Kitab. Lalu apa arti kitab itu? Kenapa tidak cukup dinamakan saja dengan kalamullah? Kitab itu artinya sesuai dengan makna bahasa. Yaitu perkumpulan atau himpunan ajaran. Muatan ajaran. Itu artinya apa? Kitab. Dan ajarannya mencukupi untuk umat yang hidup Nabi tersebut di zaman itu. Seperti Al-Quran misalnya. Kita cukup dengan Al-Quran dan yang semisal dengannya yaitu Al-Quran.
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak membutuhkan yang lain. Karena penamaan Alkitab ini menunjukkan semua yang kita butuhkan, baik secara garis besar maupun dirinci oleh Al-Quran, sudah ada di dalamnya. Makanya dinamakan apa? Kitab. Semua misalnya kita bicara akidah, di dalamnya ada. Bicara ibadah, semuanya ada. Ada di dalam Al-Quran. Mau bicara tentang akhlak, ada. Muamalah, ada. Hukum pidana, ada. Ya enggak? Hukum munakahat ada. Perceraian, khulu, dibahas dalam Al-Quran. Makanya dia hanya disebut kitab. Bila pembahasan itu khusus untuk sesuatu, maka disebutkan sesuatu itu setelah kitab. Misalnya, masalah tauhid. Maka kitab tauhid disebut apa? Kitabu tauhid. Ini memuat masalah tauhid saja. Tidak ada pembahasan apa? Tentang fikih. Kalau dalamnya disebut kitabul fiqhi, berarti di situ membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan amal yang zahir serta dalilnya. Jangan sampai sini. Wahyu ini disebut juga dengan Alkitab karena ajaran Nabi atau Rasul di setiap zaman itu mencukupi untuk umatnya, tidak perlu ada tambahan. Begitu maksudnya. Sudah cukup, sudah ada di situ. Tidak perlu adanya inspirasi, tidak perlu adanya ide, tidak perlu adanya kreasi manusia di situ. Tidak perlu. Karena sudah disebut apa? Al-Kitab. Menyelisihinya berarti menyimpang. Keluar dari kitab itu menyimpang. Maka disebutkan wa anzalna ma'ahumul kitab, yang di dalamnya terdapat berita yang benar. Wal mizan. Mizan arti neraca, yaitu keadilan. Demikian itulah yang dikemukakan oleh Mujahid, Qatadah, dan lain-lain. Itulah kebenaran yang diakui oleh akal sehat yang menentang berbagai pendapat atau pemikiran yang menyimpang. Ini sebagaimana Allah berfirman, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca keadilan. Jadi apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu sesuatu yang adil. Pertanyaannya, baru kita tanya nih, adil dalam urusan apa? Adil dalam urusan apa? Oh, antum jangan diam aja. Ya, urusan apa nih adil nih? Ini bapak-bapak semakin hari semakin banyak ini. Tidak ada yang kerja ini. Atau pengusaha semua ini datang. Dulu cuma ibu-ibu yang hadir. Sekarang bapak-bapak. Jangan-jangan korupsi waktu di kantor nih. Oh, pensiunan. Ini gimana jawabnya? Adil yang dimaksud di sini adalah adil dalam menetapkan perintah dan menetapkan larangan. Sehingga ketika Allah datangkan perintah, ketika Allah melarang kita dari sesuatu, perintah dan larangan ini bagian dari keadilan Allah. Walaupun tidak diinginkan oleh nafsu kita. Itu yang membuat Yahudi itu tidak terima. Karena yang diinginkan Yahudi, semua perintah dan larangan itu harus dikaitkan dengan nafsu dia. Kalau begitu tidak adil dong. Karena belum tentu nafsu Yahudi itu sama dengan nafsu kita di sini. Artinya keinginan mereka belum tentu sama dengan keinginan kita. Maka oleh karena itu, Allah menurunkan keadilan untuk semua orang. Baik mau diterima oleh nafsu atau tidak, Allah tetapkan keadilan itu dalam perintah dan larangan. Inilah keistimewaan ajaran Islam yang Allah sebutkan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu dengan dua hal. Sidqan, jujur dalam menyampaikan berita,
wa adlan, adil dalam menetapkan perintah dan larangan. Ingat, jujur dalam menyampaikan berita, kabar lalu, kabar sekarang, kabar yang akan datang tentang hari kiamat, semuanya tidak ada kebohongan. Itu namanya jujur. Dan adil dalam urusan apa? Dalam urusan menetapkan perintah dan larangan. Makanya kalau ada datang perintah dan larangan, kita cukup mengatakan sami'na wa ta'na. Inilah perbedaan antara kita dengan para sahabat. Dulu para sahabat itu kalau dengan perintah dan larangan, mereka katakan dulu sami'na wa ta'na. Baru nanti mereka tanya apa hikmahnya. Saya ulangi ya, sahabat Nabi itu tidak akan protes, tidak akan bertanya hikmah dari perintah itu, kecuali setelah mereka amalkan. Kalau kita hari ini, datang perintah, datang larangan, nanya dulu, hikmahnya apa? Karena sibuk nanya hikmah, tidak jadi-jadi dia beribadah. Seorang muslim itu harus ingat dengan ayat ini. Pasti di balik perintah dan larangan itu ada apa? Keadilan. Meskipun kita dilarang melakukan hal yang kita sukai. Ada nggak sesuatu yang kita sukai dilarang oleh Allah? Banyak. Main musik. Oh, asik main musik itu. Apalagi sudah tahu kunci-kuncinya, nggak mau tinggalkan tuh gitar. Lalu dilarang hal yang menyenangkan ini. Kita tidak perlu nanya, kenapa ya? Nggak perlu. Yang penting larangannya itu jelas. Atau kita dilarang misalnya main catur. Karena orang main catur itu seperti memegang daging babi. Oke? Kenapa dilarang? Kan itu kan mengolah otak. Masalahnya adalah Nabi telah melarang. Tidak perlu ditanya kenapa. Iya enggak? Kenapa dilarang main judi? Judi itu asik, apalagi judi adu ayam. Adu domba. Ya kan? Maksud adu domba yang asli gitu, di Garut gitu. Ya. Itu kan asik tuh, dipelihara, dirawat, harganya jutaan bahkan puluhan juta, tiba-tiba dilarang. Kenapa? Pertanyaan kenapa ini hilangkan dulu. Yang penting sami'na wa ta'na. Baru nanti kita akan cerita apa hikmahnya, kenapa dilarang dan seterusnya. Itulah mengikuti keadilan. Kalau kita tahu Allah Maha Adil, kita ikuti berarti kita mengikuti keadilan itu. Apalagi yang tidak disukai oleh manusia yang Allah perintahkan. Yaitu menegakkan hukum kisos. Membunuh si pembunuh. Memotong tangan si pencuri. Merajam orang yang berzina yang telah menikah. Perintah-perintah ini tak ada yang suka. Tak ada yang suka. Ya. Artinya tidak disukai oleh orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-mizan untuk apa? Liyaquman nasu bil qisti. Supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Maksudnya di sini kebenaran dan keadilan, yaitu dengan cara mengikuti segala apa yang telah disampaikan oleh para rasul, sekaligus mentaati segala apa yang diperintahkan kepada mereka. Itu kita katakan tadi. Yaquma bil qist, agar manusia menegakkan keadilan. Kita harus mengetahui dulu apa arti adil. Adil itu apa arti? Adil itu kadang harus sama, kadang tidak perlu harus sama. Adil itu yang benar penafsirannya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Memporsikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Itu namanya apa? Adil. Kalau adil itu harus sama semua gitu. Ada yang sama, ada yang tidak, begitu maksudnya. Maka definisi yang bagus itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terkadang harus sama, terkadang tidak. Contoh yang sama, pembunuh dikisos, ya kan? Perampok karena dia mengambil harta dan membunuh si pemilik harta, maka
diperlakukan ya hampir sama dengan yang dia lakukan. Dicongkel matanya, dipotong tangannya, dipotong kaki sebelah, dijemur di matahari, diperampok. Ya. Tapi terkadang keadilan itu tidak harus sama. Cukup menempatkan sesuatu pada tempatnya masing-masing, porsinya masing-masing. Pembagian waris, laki-laki 2, bagian perempuan. Itu keadilan dalam pembagian waris. Tapi ini tidak berlaku pada hibah. Orang tua menghibahkan satu rumah kepada anak perempuannya, kepada laki-laki juga satu. Masing-masing sama. Karena hibah dengan waris berbeda. Demikian agama ini menentukan keadilan. Maka di sini kita dituntut belajar apa tidak? Belajar. Karena tidak semua harus sama. Kalau semua harus sama, kalau nyamuk gigit kita nih, kita tepuk apa gigit balik? Ya, kalau harus sama, kita gigit tuh nyamuk. Bukan hanya gigit, sedot darahnya lagi. Ya. Ini menunjukkan bahwa keadilan itu tidak harus sama. Maka oleh karena itu, bagi mereka yang mempunyai istri 2 atau 3, dalam pemberian nafkah tidak harus sama kalau mereka memang berbeda. Satu anak gubernur dia nikahi, makannya roti sama susu, ya dikasih roti sama susu. Yang ini bunga desa, makannya nasi sama sayur asam. Dan itu dia suka, dikasih. Adil tidak? Adil atau tidak? Adil, kecuali yang bunga desa ini ingin seperti kelas anak gubernur, ya dikasih juga. Roti sama susu, begitu dia makan muntah. Berarti tidak adil. Dikasih pada asalnya. Demikian masalah keadilan. Kembali kepada definisi. Kembali kepada apa? Definisi. Ini yang seharusnya ditegakkan oleh manusia. Ketika antum kasih nafkah kepada istri, setiap hari 100.000 untuk nafkahnya. Lalu anak-anak meminta keadilan. Kok ibu aja dikasih 100.000? Kami juga dong. Ya, anak-anak kalau dikasih 100.000, nanti dia tabung 10 hari, dapat beli HP baru. Dan ini tidak adil namanya. Anak-anak dikasih sesuai dengan apa? Porsinya. Kalau antum belikan istri antum HP iPhone atau HP Samsung, ya anak-anak dibelikan mainan, jangan dibelikan HP. Yang sekecil ini dikasih iPhone. Dicuri orang di jalan. Ini menunjukkan masalah keadilan itu tidak harus sama juga. Walaupun terkadang ada yang sama. Baik, kita lanjut. Agar manusia menegakkan keadilan dalam artian yaitu membenarkan kebenaran, membenarkan keadilan, mengikuti apa yang disampaikan para rasul, sekaligus mentaati mereka dalam perintah dan larangan. Kemudian sesungguhnya apa yang dibawa oleh para rasul itu adalah kebenaran yang tidak perlu diragukan lagi. Dan tidak ada kebenaran lain selain itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 115 yang saya bacakan tadi. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu yaitu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Artinya, arti ataupun makna yang terkandung pada ayat tersebut benar dalam beritanya dan adil dalam perintah serta larangan. Nanti kalau mau tahu siapa yang berbicara seperti dikatakan Ibnu Katsir ini, antum buka tafsir Suratul An'am ayat 115 ini. Situ dibawakan perkataan para tabi'in atau perkataan sahabat Nabi. Jadi yang dibawakan di surah Al-Hadid ini adalah intisari daripada apa yang dikumpulkan Ibnu Katsir dalam menafsirkan surah Al-An'am ayat 115 ini. Ya. Baik, selanjutnya wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Dan kami menciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat. Maksudnya di sini adalah bahwa kami telah membuat besi supaya bisa
menekan orang-orang yang menolak dan menentang kebenaran setelah hujjah atau argumentasi ilahiyah disampaikan kepada mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW menetap di Mekah setelah mendapatkan risalah kenabian selama 13 tahun. Selama itu telah diwahyukan kepada beliau surah-surah Makkiyah yang semua itu merupakan bantahan terhadap orang-orang musyrik, keterangan dan penjelasan mengenai tauhid sekaligus sebagai bukti. Ingat, di Mekah Nabi menggunakan ketajaman lidah, ketajaman hujjah. Makanya kalimat-kalimat yang dipakai di Mekah itu terkadang Allah menggunakan kalimat penekanan, seakan-akan orang itu dihabisi dengan lidah yang tajam dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat dari Allah Azza wa Jalla, kemudian Rasul sampaikan contoh, coba. Di surat Makkiyah itu sering kita baca kalla, ya enggak? Kalla itu artinya apa? Kalimat jazr, kalimat bentakan, kalimat menyadarkan. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hikmah dalam dakwah itu tidak harus suaranya gemah gumulai, lemah, ayu begitu, enggak begitu. Nabi di awal berdakwah suaranya lantang. Lantang terdengar. Karena yang dipakai pada saat itu ketajaman apa? Hujjah. Ketajaman lidah, ketajaman kalimat untuk menyadarkan orang-orang itu, untuk menghidupkan hati-hati yang selama ini mati tenggelam dalam kemusyrikan. Ketika beliau berdiri di atas bukit Safa, beliau berbicara dengan lantangnya sampai bapak-bapak yang sakit di dalam rumah mendengar kalimat itu. Karena dia tidak bisa menghadiri panggilan Rasulullah SAW. Ya sabah, wahai manusia di pagi hari. Di hari itu semua orang keluar dari rumahnya. Sampai bapak-bapak yang sakit mengutus budaknya untuk menghadiri panggilan itu. Ini menggunakan apa? Ketajaman kalimat. Dan juga Allah mengatakan, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kalla itu kalimat apa tadi? Jazr. Kalimatuz zajr. Kalimat bentakan, kalimat menyadarkan, kalimat mengingatkan dengan gaya bahasa yang tinggi dan nada suara yang tinggi. Makanya kalau ada khatib menyampaikan ayat ini di mimbar, kalimat begini, kalla saufa ta'lamun, ini tidak cocok jadi khatib. Tidak cocok. Iya, karena harus mengikuti gaya bahasanya. Ya, tidak bisa disampaikan kalla saufa ta'lamun, tidak bisa. Maka seorang yang memahami kalimat ini dalam bahasa, kalau antum mempelajari bahasa sastra bahasa Arab, dan dikaitkan dengan ayat tadi, hati kita itu akan tergugah terhadap keindahan Al-Quran itu. Ini menunjukkan adanya ketajaman lidah. Nah, setelah hujjah tadi ditegakkan bagi orang-orang yang menentang, Allah mensyariatkan hijrah dan memerintahkan mereka untuk berperang dengan pedang. Ketika lisan yang tajam itu tidak didengar, maka berikutnya ada syariat ditajamkannya senjata. Tajamkan apa? Pedang. Memenggal batang leher terhadap siapa saja yang menentang, mendustakan, dan membangkang terhadap Al-Quran, serta mendustakan Al-Quran. Nah, setelah hijrah, kan disyariatkan syariat-syariat di mana orang itu disadarkan dengan ketajaman pedang, ketajaman hukuman. Hukum rajam di mana terjadinya? Di Madinah. Hukum qisas di mana terjadinya? Di Madinah. Peperangan di mana syariatkannya? Di Madinah. Ya kan? Semua itu untuk menegakkan kebenaran dengan gaya atau cara yang kedua. Kalau cara pertama ketajaman hujjah, cara kedua ketajaman pedang. Nah itu. Makanya para sahabat ketika hijrah, mereka itu gelisah sebelum datang perintah perang. Kenapa? Karena mereka mengerti karakter Nabi ini gak akan bertindak kecuali adanya perintah. Nabi itu tidak mau melarang,
Nabi itu tidak mau memerintahkan kecuali ada wahyu. Yang dikhawatirkan oleh para sahabat, tiba-tiba diserang oleh musuh, mereka tidak bisa bertindak karena tidak ada perintah. Maka di malam hari, ada beberapa sahabat tidak tidur, gelisah di rumah mereka masing-masing. Dan yang datang pertama kali di rumah Nabi dalam kegelisahan itu, Amr ibn al-As. Dia khawatir ada penyerangan terhadap rumah Nabi SAW. Dia pun mengelilingi rumah Nabi pada malam itu sambil menghunus pedangnya. Bunyi kan? Bunyinya mungkin begitu. Nabi tanya, "Man? Siapa di luar?" "Saya ya Rasulullah, Amr ibn As." "Ada apa?" "Aku tidak bisa tidur karena mengkhawatirkan dirimu." Ternyata malam itu didatangi juga oleh sahabat-sahabat lainnya yang bersikap seperti sikap beliau. Berdatangan para sahabat. Sampai Allah turunkan dan menenangkan para sahabat bahwa Allah akan menolong nabinya, tenang saja. Setelah itulah mereka tidak berjaga-jaga lagi. Sampai datang tahun kedua Hijriah, disyariatkan ada apa? Perang. Dimulai dari perang Badar. Itu Hamzah masih mabuk. Tahu mabuk kan? Masih teler Hamzah itu karena belum ada larangan khamr. Pertanyaannya, apa Nabi tidak tahu khamr itu berbahaya sebelum ada larangan? Tahu. Nabi tahu ini mabuk itu berbahaya. Mana ada orang pulang ke keluarganya, "Mak, buatkan kopi." Dikasih kopi pahit atau manis, sudah tidak tahu dia rasanya apa. Karena mabuk. Nabi udah mengerti mabuk itu mudarat, mabuk itu ini. Tapi belum ada larangan, beliau tidak berani larang. Ini masalahnya. Hamzah dalam kondisi seperti itu selalu datang ke rumah Nabi. Kalau lagi normalnya datang ke Nabi. Kapan perang? Belum ada ayat. Balik lagi. Balik lagi ke rumah Nabi. Nanya, sudah turun ke ayat perang? Belum turun. Begitu turun ayat perang, gembira mereka. Gembira. Para jagoan ini gembira. Hamzah, ya, kemudian Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Hudair, dan kawan-kawan yang biasa berperang. Ternyata sudah turun ayat perang itu. Demikianlah para sahabat menanti syariat perang itu untuk kemaslahatan umat manusia. Makanya Allah turunkan apa? Besi. Tujuannya untuk memenggal leher siapa saja yang menentang dan mendustakan serta membangkang terhadap Al-Quran Al-Karim. Cuman ini memenggalnya bukan di dekat rumah, bukan. Memenggalnya di medan perang. Allah kasih aturan. Kapan boleh memenggal leher orang kafir itu? Di medan peperangan. Kalau orang kafir ya tetangga kita, nggak boleh. Jangankan orangnya, anjingnya pun nggak boleh kita racuni. Nggak boleh. Kalau ada orang kafir nih, anjingnya menggonggong terus kita lewat. Ya, begitu diciumnya ini wangi ustadz nih, menggonggong lagi, wuk gitu. Dan nggak perlu kita pukul anjingnya, nggak perlu. Bahkan membunuh anjingnya nggak boleh. Apalagi orangnya. Yang dimaksud memenggal leher orang kafir di sini di medan peperangan. Medan peperangan. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Ibnu Umar, dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, "Bu'istu bis-sayfi baina yaday as-sa'ati hatta yu'badallahu wahdahu la syarika lah wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Aku ini diutus dengan membawa pedang menjelang hari kiamat datang. Sehingga hanya Allah saja yang diibadahi. Tiada sekutu baginya. Dan telah dijadikan rezekiku berada di bawah naungan tombakku. Serta dijadikan kehinaan dan kerendahan diri pada orang-orang yang menentang perintahku.
Dan barang siapa menyerupai suatu kaum, berarti ia termasuk golongan mereka. Ajib. Di sini Rasulullah katakan, aku diutus dengan pedang sebagai tanda kedatangan hari kiamat. Ini tanda yang telah berlalu. Tanda yang telah berlalu. Tak akan kembali lagi tanda itu, yaitu tanda diutusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan wafatnya beliau. Tapi pada saat beliau diutus dengan pedang itu, beliau alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa ini tanda hari kiamat. Apa tujuannya? Agar Allah diesakan, bukan hobi perang, bukan. Karena ada orang hobi perang. Dan hobi perang itu ikhwan, bawaan kita. Semua orang punya hobi itu. Antum waktu kecil perang, pernah gak main perang-perangan? Iya, habis pohon pisangnya tetangga di kebunnya kita pakai perang-perangan, ya enggak? Bahkan ada yang melempar pakai batu pada saat itu. Dan ini jiwa manusia. Jiwa yang seperti ini, kalau dia beriman, kalau dia mengikuti kebenaran, maka mereka berhak memegang senjata untuk berperang di jalan Allah. Tujuannya agar meniatkan perang itu supaya kalimat Allah ditinggikan. Kalimat la ilaha illallah. Dan Rasulullah mengatakan, rizkiku terletak di bawah naungan tombakku. Ini menunjukkan adanya ghanimah. Ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Kemudian di sini diingatkan oleh Nabi SAW, kehinaan dan kerendahan diletakkan pada orang-orang yang tidak mengikuti perintahku. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Kita kalau mau melihat orang hina, coba antum perhatikan bagaimana dia bermuamalah dengan sunnah Rasulullah SAW. Sehina apapun kita dalam status sosial kemasyarakatan, kalau kita muliakan sunnah Nabi, kita akan menjadi orang mulia. Ya tidak? Ana bertanya kepada antum. Bukankah antum yang berjenggot ini sering dikatakan Wahabi? Ya enggak? Katakan Wahabi. Ini Wahabi ini. Sekarang bukan Wahabi lagi. Kalau agak muda seperti saya ini dikatakan Wahaboy. Ya Wahaboy. Yang muda-muda lagi Wahaboy juga. Kan? Yang agak berumur mungkin disebut Wahabi ya. Yang mudah-mudahan disebut Wahaboy sekarang. Antum dihina, dicaci maki. Begitu ada masalah, tidak usah besar masalah yang kecil. Jadi imam di rest areal. Yang disuruh jadi imam siapa? Antum yang berjenggot atau bukan? Antum yang berjenggot. Padahal mungkin baru belajar Al-Fatihah itu. Kenapa? Kemuliaan yang antum bawa, meskipun mereka hina, hati tidak bisa dibohongi. Ibu-ibu memakai jilbab, menutup aurat, dibilang oleh mereka ninja Hattori, sampai mereka iri dengan kesucian itu. Buktinya, mereka lebih senang melihat orang-orang yang tertutup auratnya. Dan orang-orang kafir itu mereka sebenarnya iri dengan istri kita. Karena istri mereka itu seperti pisang yang dikelupas, didatangi lalat. Istri kita itu seperti pisang yang mahal yang tidak didatangi kecuali sang pangeran dan raja. Ajib. Dan rajanya adalah kita. Itu menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang luar biasa. Mereka mengejek. Sebenarnya mereka sendiri memuji. Memuji dalam hati kecilnya. Maka oleh karenanya siapa yang menyelisih sunnah Nabi, pasti dia hina. Siapa yang menjalankan perintahnya, pasti dia mulia. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Wa man tashabbaha biqaumin, kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan siapa yang menyerupai suatu kaum, berarti ia termasuk golongan mereka. Dalam hal itu, tidak semua, tidak serta-merta murtad, ya tidak. Jadi di sini tasyabbuh itu dalam urusan kebiasaan orang kafir yang menjadi ciri khas mereka. Tidak semua yang kita lakukan dianggap tasyabbuh. Contoh misalnya, ada yang berpendapat kalau pakai levis itu tasyabbuh dengan orang-orang fasik. Pertanyaannya, apa definisinya kalau begitu?
Levis celana tidak? Biasa orang ada, pada umumnya dipakai oleh orang banyak. Bahkan kalau kita pakai celana levis yang agak longgar waktu sholat, tak grogi kita ruku dan sujud. Kenapa? Ini celana kuat. Terkadang kalau kita pakai yang tipis, itu rada-rada was-was kalau lagi ruku dan sujud. Tidak bisa dikatakan itu tasyabuh. Tasyabuh itu dilihat dulu, ini kebiasaan mereka, ciri khas mereka, yang menjadikan mereka fasik, menjadikan mereka kafir. Seperti ritual ibadah, atau melakukan perayaan ulang tahun, itu kan tasyabuh dengan orang kafir. Ya. Dan ini yang tidak boleh. Taib. Jadi hadis tadi menggambarkan tentang kemuliaan umat ini, diantaranya mereka diizinkan menggunakan pedang untuk berperang. Di mana Allah katakan fihi ba'sun syadid. Di dalamnya terdapat kekuatan yang hebat, yakni persenjataan. Misalnya pedang, tombak, lembing, baju besi dan lain-lain. Dulu Ibnu Katsir belum melihat senjata AK-47. Kalau ada senjata AK-47 dia sebut juga nih. Ya kan? Atau senjata-senjata canggih yang digunakan oleh militer-militer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Semua itu adalah kehebatan. Dan boleh umat Islam menampakkan kekuatan itu. Boleh. Menampakkan kekuatan militernya. Selain itu, wa manafi'u lin-nas. Besi-besi tersebut sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Maknanya, dalam kehidupan mereka seperti bahan pembuatan mata baja, kampak, beliung, gergaji, dan alat-alat untuk bertenun, berladang, memasak, membuat roti, dan apapun yang manusia tidak akan dapat beraktivitas kecuali dengan alat tersebut. Ya kan? Riuk, besi. Mau bikin atap pakai baja? Kan? Mendirikan rumah pakai besi enggak? Besi. Motor kalau tidak ada bautnya hancur di jalan. Maka semua itu manfaat bagi manusia. Shadaqallah. Maha benar Allah. Ya. Lantas apa tujuan Allah menurunkan besi itu? Di antaranya waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Maknanya orang-orang yang menyandang pedang dengan niat agar bisa menolong agama Allah dan rasulnya. Nah, inilah yang menyemangati para sahabat. Menolong agama Allah dan rasulnya. Maka waktu perang Uhud itu diisukan Rasulullah SAW wafat kan. Hilang kan, tiba-tiba Rasulullah hilang. Lagi perang berkecamuk nih. Ya, dan ini babak kedua setelah para sahabat turun dari bukit itu. Ini babak keduanya. Kan ada 3 babak perang Uhud tuh. Hari Sabtunya 2 babak, hari Ahad paginya 1 babak. Kalau panjang waktu saya cerita ini. Waktunya dikit. Oke. Di babak kedua itu Rasulullah menghilang. Ternyata dia jatuh dalam lubang. Situ para sahabat merasa Muhammad telah wafat. Terlebih lagi meninggalnya Mus'ab bin Umair yang fisiknya mirip seperti Rasul. Ya. Orang-orang kafir bergembira, Muhammad telah mati, kata mereka. Dan suara itu terdengar oleh para sahabat. Para sahabat ada yang lari pulang, ada yang mengikuti musuh dan dibunuh oleh musuh, ada yang berdiri diam karena semangatnya down karena kehilangan Nabi. Ada seorang sahabat namanya Anas bin Nadhr Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anas bin Nadhr ini dia punya cincin di tangannya. Dan cincin ini yang mengenalinya hanya saudari perempuannya. Kalau dia Anas bin Nadhr. Datanglah dia kembali ke Uhud. Sedangkan Sa'ad bin Mu'adz, ketuanya orang Ansor, Sa'ad bin Mu'adz ini bisa dikatakan pembesarnya Ansor.
Ya, karena dulu dia ketua geng masuk Islam. Ketemu di jalan. Ditanya oleh Sa'ad bin Mu'adz. Wahai Anas, maksud di sini Anas bin Nadhr, bukan Anas bin Malik. Wahai Anas, kau mau kemana? Aku mau menemui harumnya surga yang ada di Uhud. Kata Sa'ad bin Mu'adz, Muhammad telah wafat, untuk apa lagi kita berperang? Apa kata Anas bin Nadhr? Seandainya benar Muhammad telah wafat, sallallahu alaihi wasallam, maka aku tetap akan berperang sampai aku mati demi menolong agama yang ditinggalkan Muhammad ini. Agama apa? Islam. Berangkat dia berperang. Mendengar semangat itu, Sa'ad bin Mu'adz berbalik lagi ikut. Nah, kadang kita semangat karena lihat kawan kita. Semangat Sa'ad bin Mu'adz berangkat berperang. Dan ternyata Anas bin Nadhr dicincang-cincang oleh musuh dari ujung kepala sampai kaki. Sampai ketika selesai perang, dicarinya Anas bin Nadhr, tidak ada yang mengenal. Kecuali cincinnya tadi yang dikenal oleh saudari perempuannya. Oh, ini dia Anas bin Nadhr, ini kakak saya sudah mati syahid. Demikian sahabat Nabi, mereka berperang bukan hanya menolong fisik Nabi, tapi mereka juga menolong siapa? Agamanya. Hari ini kita berdakwah, ada yang berperang di belahan dunia sana. Mereka berperang untuk menolong siapa? Agama yang dititipkan oleh Rasulullah SAW kepada kita ini. Demikian juga yang berdakwah. Supaya tidak takut berdakwah, ingat kita berdakwah ini untuk menjadikan manusia sebagai hamba Allah atau pengikut Rasul. Itu tujuan kita berdakwah. Kalau bukan ini tujuannya, maka kita tidak berani menyampaikan ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Tidak berani. Kenapa? Karena tidak diikuti oleh followers. Sehingga berubahlah dari daim jadi doi. Jadilah artis semuanya. Ini yang menjadikan kita lemah. Maka lihat para sahabat ini. Mereka mengikuti alur ayat ini. وَلِيَعْلَمَ مَا يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ. Padahal Allah tidak melihat, tidak mereka lihat. Mereka tidak pernah melihat Allah. Lebih lagi kita hari ini tidak melihat Allah, tidak melihat Rasul. Ada yang pernah lihat Rasul di sini? Jangan percaya sama orang ya mimpi Rasul padahal dia berbuat bid'ah. Tidak pernah lihat Rasulullah SAW kecuali mereka yang direzekikan oleh Allah untuk memimpikan wajahnya. Saat ini kita tidak melihatnya, kita pun berjuang dalam dakwah. Sebagian saudara kita di belahan bumi sana, entah itu di Suriah, entah di Palestina, atau dimanapun mereka berjuang, mereka berperang untuk menegakkan agama Rasulullah SAW. Padahal mereka pun belum pernah melihat Nabi. La ilaha illallah. Demikianlah keimanan. Kemudian Allah mengatakan, Innallaha aziz, Qawiyun aziz. Semuanya Allah itu maha kuat, lagi maha perkasa. Yakni maha kuat, maha perkasa. Allah akan membantu siapa saja yang menolongnya tanpa dilatar belakangi kebutuhannya terhadap manusia. Dan sungguhnya Allah mensyariatkan jihad itu hanyalah untuk menguji sebagian mereka melalui sebagian yang lainnya. Jihad itu adalah ibadah kita. Kalau Allah menguji kita dengan jihad, perang. Ketika tidak ada peperangan, jangan panas-panas tai ayam. Ayo kita berperang gitu. Tiba-tiba betul-betul ada peperangan, menimbang maslahat mudorot, akhi, kata dia begitu. Ketika ada peperangan, perang. Kalau tidak ada, kita berdakwah. Ada yang semangat-semangat, ayo kita pergi ke Palestina. Mau ngapain? Mau berperang. Jangan-jangan antum ke sana menghabiskan logistik. Tak bisa perang. Dan tidak tahu juga arah. Ini menunjukkan bahwa hal ini disyariatkan oleh Allah, jihad disyariatkan oleh Allah untuk menguji manusia. Siapa di antara mereka yang melaksanakannya? Para sahabat Nabi tidak ada yang mundur dari peperangan. Tidak ada. Kecuali mereka yang keliru atau salah faham. Seperti
yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik waktu perang Tabuk. Tapi pada dasarnya dia tidak pernah mundur dari peperangan. Tidak pernah. Baik, selanjutnya. Allah memberitahukan bahwa sejak mengutus Nabi Nuh alaihissalam, dia tidak mengutus setelahnya seorang Rasul dan Nabi pun, melainkan dari keturunannya. Keturunan Nabi Nuh dan juga keturunan Nabi Ibrahim. Demikian juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwa tidak menurunkan satu kitab pun dari langit. Dan tidak pula mengutus seorang Rasul serta tidak mewahyukan kepada seorang pun, melainkan dia berasal dari silsilah keturunan Nabi Ibrahim. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jal, وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ, dan kami jadikan kenabian dan juga Alkitab pada keturunannya. Ya, keturunan Nabi Ibrahim itu yang paling kita kenal dua. Bani Israel dari jalur Ishak, dan orang Quraisy, orang Arab, Nabi Muhammad SAW dari jalur siapa? Ismail. Tapi yang sering kita lupakan adalah Banul Asfar. Banul Asfar itu nanti melahirkan Romawi. Romawi itu termasuk keturunan Ishak dari saudara kandungnya Yakub. Yang kemudian orang Bani Israel, Bani Asfar ini, mereka yang diisukan memusuhi Nabi Isa, yang kemudian menyalib Nabi Isa itu, mereka juga nanti yang banyak mengikuti aliran Nasara Trinitas, Romawi, yang pada umumnya mereka disebut dengan Banul Asfar. Ini juga disinyalir dari keturunan Nabi Ibrahim, dari jalur Ishak. Ishak itu memiliki dua anak yang melahirkan Bani Israel, yaitu Yakub, dan melahirkan Bani Al-Asfar, keturunan yang berkulit putih kemerah-merahan, yang kemudian diistilahkan dengan Romawi. Itu keturunan Nabi Ibrahim. Pada mereka ini diturunkan para nabi atau kenabian, kemudian kitab juga diturunkan. Dan dari negeri Arab pun demikian, diturunkan nabi. Cuma nabi di negeri Arab hanya satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita ketahui hanya satu orang, dari Ismail. Ismail keturunan campuran. Ismail itu keturunan campuran. Nabi Ismail itu anak Nabi Ibrahim dan Hajar. Kalau Siti Hajar itu kan kalimat orang Indonesia. Hajar alaihissalam. Nabi Ibrahim itu dari Irak, Hajar dari Mesir. Lahirlah Ismail. Ismail menikahi wanita dari suku Jurhum, Yaman. Maka dari pernikahan antara Nabi Ismail dengan wanita Yaman ini, lahirlah generasi Arab yang diistilahkan oleh orang-orang ahli sejarah Arab Musta'ribah. Dari Arab Musta'ribah Ismail ini nanti lahir kabilah Adnaniyah di keturunan ke-22 atau ke-24. Saya lupa itu. Ya, keturunan 1, 2 sampai 22 ke bawah. Itu Adnaniyah. Dari Adnan ini bisa dilacak nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pasti. Dari Adnan sampai Ismail banyak terjadi perselisihan. Tapi dari Adnan ke Nabi Muhammad SAW kurang lebih 22-an keturunan lagi ke bawah. Jauh nggak keturunannya? Jauh. Jauh banget. Ya. Jangankan sampai Ismail ya, kita ingat. Kakek kita nomor 4 aja kita nggak tahu namanya siapa. Tapi begitu orang Arab itu menjaga apa nah? Dan yang terlahir Nabi dari orang Arab Musta'ribah ini adalah seorang Nabi dari suku Quraisy, dan Quraisy ini juga bercabang. Ada suku Mahzum, ada suku Bani apa sih Nabi itu? Quraisy. Di bawahnya Nabi Muhammad. Allah, lupa nah. Bani Hashim.
Muhammad SAW dari Bani Hashim, kemudian si Abu Jahal ini dari Makhzum, sama-sama Quraisynya, keduanya sama-sama Quraisy, atas Quraisy, Makhzum, Hashimi. Hanya Abu Jahal itu dengki, di Hashim ada Nabi, kok di sini ada Nabi? Ya itu Abu Jahal tuh. Maka Quraisy ini dari Arab apa tadi? Dan kalau sambungkan ke atas ada siapa? Anaknya Ibrahim alaihissalam. Bahkan termasuk Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel, Isa bin Maryam alaihissalam, alaihissalam, yang telah diberi kabar gembira atas kehadiran Rasul setelahnya Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah berfirman, "Tsumma qaffayna ala Ibrahim ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-Injil." Kemudian kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul kami, dan kami iringkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil. Maksudnya Alkitab yang diturunkan Allah kepadanya. Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya, yakni para hawariyin, para pengikut setia. Kalau Nabi Isa disebut hawariyun, kalau Rasulullah SAW disebut ansar. Disebut apa? Ansar. Serta warafatan warahmah, rasa santun dan kasih sayang terhadap sesama makhluk. Dan itu ciri khas pengikut Nabi Isa. Warahbaniyatan ibtada'uha, dan mereka mengada-ngadakan rahbaniyah. Rahbaniyah itu tidak beristri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara. Itu rahbaniyah. Yang sering saya singgung, kalau ustadz tidak boleh menikah di ajaran Islam, saya berhenti jadi ustadz. Tidak mau jadi ustadz. Repot aja itu. Jangankan tidak menikah, ditinggal istri 3 bulan aja, sholat jadi 6 rakaat. Dan itu pernah dilakukan, jadi imam lagi. Ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang mampu hidup tanpa pasangan. Meskipun hidup dengan pasangan banyak ujiannya. Ada orang mengatakan bulan madu, ya sebulan aja madunya. Baik, kita lanjut. Warabaniyatan ibtada'uha. Nah, kerohiban ini disebut oleh Allah ibtada'uha. Mereka mengada-ngadakan, artinya berbuat bid'ah. Harmunanya, siapa yang punya istilah bid'ah itu? Allah atau kita? Allah. Hanya saja para penerjemah takut banget mengartikannya dengan bid'ah. Ibtada'a yabtadi'u artinya mengadakan bid'ah. Dari kalimat ini bid'ah itu. Kalimat ini dari kata bid'ah. Ibtada'. Ini namanya dalam bahasa Arab Thulathi mazid. Thulathi mazid. Kalimat aslinya ba, dal, ain. Ditambahlah alif, hamzah wasol, dan juga ta. Ibtada'a. Tadinya bacaannya bada'a. Ibtada'a berarti mencari-cari, mengada-ngada. Apa yang diada-adakan mereka? Yaitu para pendeta nggak boleh menikah, demikian juga biarawatinya. Dan Allah katakan, maka katabna alaihim. Padahal kami tidak mewajibkannya atas mereka. Yang diperintahkan oleh Allah kepada para nabi apa? Menikah. Padahal kami sama sekali tidak pernah mensyariatkan hal itu bagi mereka. Tetapi mereka mengadakan hal seperti itu karena terdorong oleh diri mereka sendiri yang mereka anggap ini akan membuat kita tidak sibuk dalam melaksanakan ketaatan. Ya. Illa ibtigha'a ridwanillah. Tetapi mereka sendirilah yang mengada-ngadakannya dengan tujuan mencari keridhaan Allah. Coba antum perhatikan orang berbuat bid'ah. Apa tujuannya? Mencari ridha Allah. Ini menunjukkan niat baik tidak cukup kalau salah jalan. Kemudian kita lihat penafsiran. Penafsiran tentang ayat ini ada 2 pendapat.
Pertama, dengan melakukan itu mereka bertujuan mencari keridhaan Allah. Itu penafsiran yang pertama sesuai dengan terjemahan kita. Demikianlah yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair dan Qatadah. Sedangkan penafsiran yang kedua menyatakan bahwasanya kami tidak menetapkan hal tersebut untuk mereka, akan tetapi kami tetapkan adalah agar mereka mencari keridhaan Allah, bukan membuat bid'ah. Ini bagus nih terjemahan nih. Apa maksud terjemahan yang kedua? Terjemahan kedua nih kalau diartikan ayatnya, kami tidak mewajibkan kerohiban itu atas mereka, melainkan yang kami wajibkan adalah syariat yang di dalamnya terdapat keridhaan kami. Intinya itu adalah apa? Syariatnya, bukan yang diada-adakan. Itu terjemahan yang kedua. Dan kedua terjemahan ini saya kira tidak bertentangan terlalu jauh. Memang orang yang berbuat bid'ah tujuannya apa? Mencari ridho Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu sesuai dengan yang dia ridhoi. Tapi mereka mengada-ngadakan sesuatu yang mereka anggap bahwa itu baik. Pesan moralnya, tidaklah seorang itu berbuat bid'ah melainkan dengan anggapan ini kan baik. Ya enggak? Sama enggak dengan ini? Sama. Sejak dulu orang berbuat bid'ah itu pasti anggapannya baik. Kalau mereka melakukan itu, sudah ditetapkan pula hal tersebut, padahal Allah tidak pernah menetapkannya, apa efeknya nanti ketika orang melaksanakan apa yang tidak diperintahkan Allah? Fama ra'auha, maka mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maksudnya, mereka tidak mengerjakan apa-apa yang mereka buat itu dengan sebaik-baiknya. Udahlah dia bikin sendiri, dia juga tidak bisa menjaganya. Demikian Allah menghinakan mereka dari dua sisi. Sisi pertama, karena mereka telah berbuat bid'ah di dalam menjalankan agama Allah, itu menjalankan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Sisi yang kedua, karena mereka tidak mengerjakan apa yang mereka buat itu, dan mereka akui sebagai sesuatu yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi begini, orang-orang yang berbuat bid'ah itu jatuh pada dua kehinaan. Kehinaan pertama, karena mereka membuat sesuatu yang Allah tidak ridhoi, maka Allah telantarkan mereka, dibiarkan begitu saja oleh Allah. Silakan amalkan, tapi mereka tidak mampu. Ketidakmampuan mereka ini gara-gara ini, gara-gara tidak mengikuti mandat dari Allah. Kedua, Allah hinakan mereka dengan cara mereka tidak sanggup menjaga apa yang mereka buat-buat. Kalau ada di dunia ini orang berbuat bid'ah tetap pada tempatnya, ini ajib. Bid'ah itu pasti berkembang terus. Berkembang pada sesuatu yang lebih buruk daripada sebelumnya. Dulu orang berbuat bid'ah itu mungkin hanya zikir setelah selesai sholat berjamaah dengan geleng-geleng kepala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekarang kita melihat orang zikir menari-nari bahkan loncat-loncat, ya enggak? Ya enggak? Dulu orang mengira orang yang sudah mencapai tingkat hakikat ma'rifat itu adalah seorang wali Allah. Sekarang saking buruknya hal itu, orang gila pun jadi wali Allah, ya enggak? Maka saya pernah cerita kepada antum, di India itu kalau ada orang jalan mundur ke masjid, mundur jalan nih, ini wali tertinggi kata mereka. Kelas gilanya udah beda ini. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa sesuatu yang diada-adakan tidak bisa mereka jaga. Orang Nasrani ini nggak menikah, biarawati dan juga pendeta, tapi mereka berzina. Makanya mereka buat dalil air maninya para pendeta itu air mani suci. Ternyata juga ada dalam ajaran para kiai-kiai yang menyimpang itu. Kenapa adanya pemerkosaan santriwati? Ternyata usut punya usut, mereka menganggap maninya kiai itu suci. Untuk pelaku bid'ah, baik itu yang terjadi homo, yang terjadi di Tangerang kemarin tuh, yang mensodomi santri-santri anak yatim tuh,
Ternyata dia sodomi santrinya selesai tahajud. Diceritakan oleh salah satu santrinya, setiap selesai tahajud dihomo dengan anggapan bahwa dia beritahukan kepada santrinya, kalau abah yang melakukannya tidak apa-apa nak, orang lain haram melakukannya. Bayangkan. Bid'ah itu membuat orang tidak bisa menjaga apa yang dia ada-adakan sendiri. Maka terjadilah kerusakan demi kerusakan. Wa'iyadzubillah. Tadinya perayaan Maulid Nabi saja. Ya sekarang udah ada keyakinan bahwa setiap Maulid itu didatangi Nabi. Gimana coba kalau sehari itu ada 17 diadakan Maulid Nabi. Berarti Nabi datang berapa orang tuh? 12. Makanya mereka kalau merayakan hal itu ada yang berdiri kan? Berdiri sambil nyanyi Qala al-badru alaina, itu. Bukan hanya datang nabinya, datang ustadznya pun begitu. Qala al-badru gitu. Itu menunjukkan bahwa perbuatan bid'ah itu selalu berkembang. Bisa dijaga. Fa'ataina alladziina aamanu minhum ajrahum. Maka kami berikan kepada orang-orang beriman di antara mereka pahalanya. Jadi mereka yang beriman kepadaku serta membenarkan diriku. Wa katsirun minhum fasikun, dan kebanyakan mereka itu fasik, mendustakan dan menentang diriku. Dan sudah saya sampaikan, fasik itu keluar dari kebenaran untuk melakukan kerusakan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Husain ibnu Muhammad memberitahu kami dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki yang mendatanginya seraya berkata, berpesanlah kepadaku. Maka Abu Sa'id menjawab, engkau meminta kepadaku yang dahulu pernah aku minta kepada Nabi SAW. Maksudnya memberi wasiat, beri perintah. Aku berpesan kepadamu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena ia adalah pokok dari segala sesuatu. Kemudian kamu jaga, harus bersegera dalam berjihad. Kemudian kamu juga harus bersegera dalam berjihad, sebab jihad itu merupakan rohbaniyah dalam Islam. Dan hendaklah kamu berzikir kepadanya dan membaca Al-Quran, karena sungguhnya ia merupakan ruh bagimu di langit dan sebagai ingatanmu di bumi. Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wallahu taala alam. Jadi dulu Abu Sa'id Al-Khudri pernah mendapat wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat pertama apa? Takwa. Dan dia pokok segala urusan. Orang kalau sudah bertakwa, dia tidak akan peduli dengan yang lain ketika dia mendapatkan mandat, perintah atau larangan. Dikatakan pokok. Kemudian disuruh berjihad. Kalau mau menjadi rahib, jadi ahli ibadah kepada Allah yang tidak disibukkan oleh apapun, berjihadlah. Berjihad. Dan itu keadaan yang sangat memungkinkan seorang tidak mengingat duniawinya. Kan tujuan dari kerahiban apa? Untuk hilang dari hiruk pikuk dunia. Dan itu hanya ada dalam jihad. Maka sahabat-sahabat Nabi yang baru menikah, kalau mereka dipanggil jihad, mereka berangkat jihad. Banyak sahabat Nabi, beberapa orang yang baru nikah dipanggil jihad, berangkat dia. Bahkan ada yang sedang asyik dengan pengantinnya malam pertama atau di hari pertama dia menikah. Sedang asyik nih, udah terjadi hubungan, hanya saja belum selesai, belum menyempurnakan. Begitu terdengar suara jihad, cabut. Apa? Cabut. Mungkin itu yang diistilahkan oleh orang sekarang, cabut gitu. Ya. Jadi dia cabut, berangkat jihad, dan dimandikan oleh malaikat karena mati dalam keadaan junub. Mati dalam keadaan junub, dimandikan malaikat. Karena hanya di sana tempat di mana orang tidak ingat duniawinya. Mereka hanya ingat apa? Akhirat. Maka mungkin itu yang Allah takdirkan buat saudara kita di Palestina. Yang kita tidak tahu apa hikmah di balik semua itu. Tapi yang jelas Allah inginkan mereka itu
Dijauhkan dari fitnah dunia yang mungkin hari ini di negeri kita ini, kita diserang fitnah yang lebih besar daripada pembunuhan. Apa itu? Nikmati hidup membuat kita korupsi, waliyadzubillah. Sebagian ahli agama mulai mengambil hak-hak orang. Terlalu enak hidup. Fitnah dunia, fitnah syahwat, dan ini itunya. Ternyata Rasulullah SAW telah menyampaikan, kalau mau jadi rahib, berjihad. Maka dulu, para tabi'in, atau para tabi'in, kalau mau menanyakan fatwa kepada dua ulama besar, baik yang sedang berjihad maupun ulama yang tidak berangkat berjihad, kalau terjadi perselisihan antara keduanya, mereka akan mengambil pendapat ulama yang berjihad. Maka Sufyan bin Uyainah mengatakan, ketika beliau menafsirkan ayat dalam surah Al-Ankabut ayat terakhir, jika terjadi perselisihan pendapat antara ulama yang duduk yang tidak berangkat jihad dengan ulama yang sedang berjaga-jaga di medan tempur, maka ambillah pendapat ulama yang sedang berada di medan tempur. Kenapa? Karena hatinya terlepas dari kesibukan dunia, sehingga dia tidak berfatwa kecuali yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan ridhoi. Bukan berarti kita curiga kepada yang duduk, enggak. Tapi kita berbanding mana yang lebih baik. Ternyata di sana karena mereka itu ibaratnya rahib yang tidak mau sibuk dengan urusan dunia. Maka perkataan Sufyan bin Uyainah ini mengisyaratkan kepada Abdullah bin Mubarak. Siapa? Abdullah bin Mubarak. Antum tahu Abdullah bin Mubarak siapa? Ahli fatwa, ahli fikih, ahli jihad, tafsir juga, kaya raya. Okay? Kalau ada orang pergi perang dan dia miskin papa, udahlah daripada susah hidup di dunia. Ini dia punya uang banyak, dia tetap pergi ke medan tempur. Ajib nggak? Ajib ini. Kaya. Abdullah bin Mubarak orang kaya. Kalau orang miskin, seapa adanya dia pergi perang, udahlah daripada hidup susah di dunia, perang aja. Ini kaya raya ikhwan. Dia tetap berada di medan tempur. Berarti ini betul-betul orang yang disebut dengan rahib. Rahib, ahli ibadah yang tidak memikirkan dunianya. Kalau uang itu cuma 100 juta, mungkin gampang ditinggalkannya. Mungkin uangnya triliunan kalau dirupiahkan sekarang. Hanya saja waktu itu tidak bisa membeli motor BMW 1300 cc yang bisa dipakai untuk beli kuda. Karena tidak ada motornya. Saking kayanya beliau rahimahullah ta'ala. Tapi begitulah hati yang sudah dekat kepada Allah, mereka menjadi rahib. Kemudian di antara wasiat Nabi, baca Quran, tadabburi Al-Quran, karena dia yang akan menguatkan diri dan ruh. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan ruh seorang di langit dan sebagai ingatanmu di bumi. Ya, dan ini sudah diteliti oleh orang-orang liberal. Orang liberal itu bagaimana cara mereka membuat kita stres? Saya mau kasih tahu antum. Karena dicerita oleh seorang yang pergi sekolah ke Kanada, ke Amerika. Tujuannya untuk meliberalkan generasi kita. Satu yang dia tidak lolos untuk mengecohkannya, yaitu dia mengetes, membuat capek penghafal Al-Quran. Antum tahu PR IPA IPS yang disuruh kerjakan di rumah anak-anak kita itu, sebenarnya itu kurikulum untuk merusak otak sebenarnya. Karena anak-anak kita kalau capek belajar, stres gak? Kalau stres jadi apa? Tawuran di jalan. Nah, tawuran siang hari jadi begal malam hari. Itu yang tawuran anak-anak bodoh atau pintar? Pintar karena anak STM kan. Masuk STM itu gak gampang, iya gak? Anak sampai stres dan lulus STM dulu. Iya kan? Anak sampai stres dan lulus STM dulu. Tapi anak-anak pintar ini kita temukan di jalan tawuran gak? Stres dia. Yang tidak akan stres itu, kata beliau ini, orang yang diberi PR menghafal Quran, disibukkan dengan Quran, sibuk dia, capek dia akan tidur. Bangunnya dia akan cari Quran. Maka oleh karena itu disebut ruh di langit, pengingat di bumi.
Makanya akhir-akhir ini dulu ya, enggak tahu sekarang apa masih ada sekolah kedokteran di mana penghafal Quran gratis masuk. Ada kan? Kenapa? Ternyata mereka sudah meneliti Quran saja dia hafal, apalagi cuma sekedar resep. Ya kan? Karena ternyata itu kekuatannya. Ana sedikit menyampaikan pengalaman pribadi. Ana pribadi tidak punya kekuatan hafalan waktu masuk pondok, sampai dimarahi Ustadz Ana dulu. Karena Ana mau putuskan di pondok. Ana mau putus Ustadz. Kenapa? Sulit sekali menghafal Al-Quran ini. Menghafal hadis ini Ustadz. Ana pernah menghafal 5 ayat. Amma yatasa'alun anin naba'il adzim. 2 bulan tidak bisa hafal. 2 bulan. Tidak bisa hafal. Dan saya selalu disuruh berdiri angkat telinga. Sampai disuruh lari badminton itu. Katalah seorang ustadz, ya, selain ente harus belajar. Tidak usah hafal. Tidak usah hafal tuh. Ente baca aja Quran setiap hari. Baca setiap hari. Ada waktu baca. Selesai belajar nih, baca. Kalau antum disuruh banyak PR yang lain, bahasa Arab, sirah dan seterusnya, baca dulu Quran, baru antum kerjakan. Betul. Setelah berapa bulan itu, mulailah Anda bisa menghafal. Bahkan sampai 8 bulan, Anda coba ikut lomba ceramah bahasa Arab. Yang orang baru masuk itu, ya enggak berhak ikut. Tapi anak orangnya kocak. Ikut aja daftar. Atau di kelas sana, itu ikut, paham. Mungkin enggak paham. Begitu Anda coba masuk, ada sekitar setipis ini buku tulisan Syekh bin Baz, saya ingat tuh. Tulisan itu judulnya Fadailu Tauhid. Fadilah Tauhid. Ana hafal dari muqaddimah sampai titik akhirnya hafal. Begitu Ana masuk, Ana pakai itu untuk ceramah betul-betul ceramah. Seakan-akan Ana berintonasi faham tentang apa yang Ana ceramahkan. Begitu diumumkan juara 1 kelas, yang juara 1 di kelas dalam lomba bahasa Arab ini masykur kata dia. Juara 1 Ana. Waktu bagi hadiah itu jurinya kasih hadiah. Si ustadznya kasih hadiah. Ini hadiahnya dibisik sama dia. Ente paham? Enggak paham. Terus ditanya lagi sama ustadz, ente hafal dari mana? Anak keluarkanlah, ini ustadz, anak hafal. Lihat, menghafal Quran itu capek, iya betul. Membaca Quran capek, iya betul. Ternyata dia menguatkan ingatan. Anda sepakat dengan perkataan siapa Ahmad Dhani akhir-akhir ini, musik itu melemahkan apa? Ingatan. Untuk menguatkan kembali apa? Terus baca Quran. Tidak usah hafal dulu, baca. Tidak usah hafal, baca saja Quran itu. Yang lainnya Allah akan mudahkan untuk menghafal. Maka sadaqa Rasulullah SAW. Benar apa yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Saya kira itu bisa Anda sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi Anda dan antum semuanya, dan semoga Allah mengumpulkan kita dalam kebaikan di dunia dan di akhirat. Silakan Anda bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi membahas masalah keadilan. Tadi Pak Ustadz menyebutkan bahwa keadilan itu berdasarkan porsi. Kita sebagai umat Muslim kadang-kadang agak iri kepada yang non-Muslim, karena Allah memberikan kekayaan lebih banyak pada mereka. Kita udah kerja keras, yang Muslim itu pendapatan kita tidak sama dengan mereka. Gimana keadilan Allah situ? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi inti pertanyaan? Oke. Porsi untuk kita dan orang kafir. Kadang pendapatan kita lebih sedikit daripada orang kafir. Itu termasuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang kafir itu diberikan di dunia, tidak dapat di akhirat. Sedangkan di akhirat kita tidak dapat keadilan lagi, tapi dapat fadlun. Apa fadlun? Karunia yang lebih banyak daripada dibalas secara adil.
Kalau kita mengandalkan sholat saja untuk masuk surga, nggak cukup. Nggak cukup. Ya. Oleh karena itu umat Islam ini diuji di dunia. Bahkan sampai nanti ada orang di dalam surga mendapatkan derajat yang tinggi karena banyak ujian di dunia. Dan orang-orang yang melihat derajat orang ini berkata, merhayal seandainya di dunia dulu kami dicincang-cincang dalam ujian itu. Dan itu tidak sanggup kita lakukan sekarang. Tapi nanti lo coba lihat bagaimana orang-orang yang diuji itu diberikan kenikmatan dari Allah. Ini adalah keadilan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Bahkan lebih daripada sekadar adil. Itu fadlu, keutamaan. Andai kita beramal nih, dari kita lahir sudah bisa menyebut subhanallah, sudah bisa ruku dan sujud, sampai kita tua dan wafat, beramal kebaikan, ketakwaan, semua kita lakukan. Begitu melihat balasan, kita akan remehkan amal kita. Apalagi kita baru sholat 20 tahun yang lalu, ngaji baru 5 tahun yang lalu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kita seperti itu, dan Dia tetap membalas dengan keadilannya. Orang kafir diberikan di dunia. Sekarang yang kaya di dunia orang kafir. Tapi kaya mereka kaya dalam siksaan. Kenapa dikatakan siksaan? Coba antum perhatikan. Di umur 80 tahun bisa mereka makan semua yang mereka hasilkan dengan tangannya. Kekayaan dunia itu dibatasi oleh batasan kemampuan tubuh untuk menikmati. Sedangkan kekayaan akhirat tidak terbatas oleh keinginan apapun. Ukuran kenikmatan dunia dibatasi oleh apa? Tubuh. Ukuran kenikmat akhirat dia diukur dengan syahwat. Tahu itu ukuran syahwat. Apa aja yang itu inginkan dikasih. Di dunia ini apa yang diinginkan tidak dikasih semua. Udah dikasih harta 5 miliar misalnya. Maunya 10 miliar. Maunya 700 miliar. Pakai korupsi. Sudah korupsi, gemetar semua tubuhnya itu. Tidak ada ketenangan. Sedangkan di akhirat tidak diukur dengan batasan perut, tapi ditimbang dengan syahwat. Antum mau apa? Mau makan buah anggur, makan anggur. Punya keinginan makan apel, ganti apel di mulut. Mau menikmati petik baru makan, didekatkan untuk dipetik. Mau sambil berbaring, dibuat berbaring. Bosan Pak Ustadz, dari mana antum tahu bosan? Emangnya dunia? Tak ada bosannya. Ya. Demikianlah keindahan akhirat. Maka itu keadilan juga. Oleh karena itu jangan iri dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir. Jangan iri. Jangan iri. Baik. Ini ada pertanyaan di WA. Tadi ada yang WA. Apa arti dzarrah di dalam suratul Zalzalah? Bukan hanya dalam suratul Zalzalah. Ada beberapa ayat lain juga. Dzarrah itu artinya sesuatu partikel yang kecil. Sekecil apapun kebaikan atau keburukan kita akan dihitung oleh Allah. Anggap saja kebaikan itu titik. Setitik itu Allah berikan. Kita bicara nih. Bertakwalah kepada Allah. Titik. Titiknya dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam tulisan kita. Kalau kita menulis, wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah, ucapkan ucapan yang baik. Lalu kita titik dalam tulisan itu. Ini dihitung oleh Allah. Atau ketika kita larang orang, jangan kamu melakukan perbuatan buruk ini, dikasih tanda seru. Dibalas oleh Allah, dibalas. Sampai segitunya Allah balas, iya. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha adil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya perbedaan antara al-mizan dan al-qist. Sama-sama keadilan, syukran. Iya. Al-mizan itu biasanya diartikan dengan makna yang maknawiyah dan juga diartikan dengan makna yang zahir. Hissiyah. Hissiyah itu bendanya. Alat timbang. Itu sebut mizan. Sedangkan al-qist adalah keadilan yang bersifat maknawiyah. Maknawiyah itu artinya yang tidak terlihat. Keadilan itu tidak dilihat oleh mata. Ya.
Seperti yang kita katakan tadi, diartikan seperti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan mizan bisa aja berarti sama, timbangannya sama, ya, seperti timbangan kue, timbangan beras dan seterusnya. Tapi juga bisa diartikan dengan al-qist. Sedangkan al-qist adalah kata sifat untuk orang-orang yang adil atau perbuatan yang adil. Baik perbuatan adil itu yang sama atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke, jelas? Ada lagi? Ya, silakan Pak. Barakallahu fikum. Masih ada waktu kah? Oh, masih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pada Al-Hajj 52, Iya. Allah menyatakan ada godaan dari setan kepada Rasul, para Iya, Rasul itu. para Rasulnya. Tapi Allah menguatkan mereka, Iya. para Rasul itu. Apakah ini berarti bahwa semua Rasul maksum? Iya. Cuma maksum. Meskipun ada dalam beberapa riwayat ketika minta syafaat, saya tidak tahu apakah sahih atau tidak. Itu ketawaduan mereka. Jadi maksum itu bukan berarti tidak berkeliru. Maksum itu mereka langsung ditegur dari kesalahannya. Iya, saat itu juga. Dan mereka, Nabi SAW pun pernah melakukan sebuah kekeliruan. Ketika dia menyampaikan dalil dan hujah kepada orang kaya, mengabaikan orang buta. Gara-gara itu, kan dalam pikiran Rasul, kalau orang kaya ini bertaubat, pengikutnya ikut. Tapi di sisi yang lain, orang buta ini tahu kalau Nabi lagi ngobrol sama orang. Dia ingin mengambil pelajaran, ingin takut kepada Allah. Tiba-tiba Rasulullah pun bermuka masam. Turunlah ayat, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini menegur Rasul. Pada saat itu juga Rasul memperbaiki diri. Sejak itu Rasulullah SAW kalau didatang oleh Abdullah bin Umi Maktum yang buta itu, beliau lepas selendangnya, digelar untuk sebagai tempat duduk Abdullah bin Umi Maktum, sebagai bentuk terima kasihnya kepada beliau yang dengan sebab dia Rasulullah ditegur oleh Allah. Itu kekeliruan manusiawinya, langsung ditegur. Dan itu juga makna maksum. Makna apa? Maksum. Barakallahu fiik. Cukup ya? Cukup ibu-ibu? Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.